أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama hadir ke rumah Allah ini guna dan sengaja menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan ibadah salat fardu maghrib. Alhamdulillah dapat kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji atau membahas beberapa hadis. Hadis ini berkaitan tentang bertetangga dalam Islam. Jadi Al-Qur'an, kemudian ada hadis, ada ijma', ada qiyas, itu adalah beberapa sumber hukum Islam. Mungkin tidak ada di Al-Quran tapi dijelaskan dalam hadis. Ada yang dalam hadis tapi membutuhkan penjelasan, maka bisa dicari pada qiyas. Contoh, dalam hadis hanya menyebutkan akan halalnya sapi, tapi tidak menyebut akan halalnya rusa. Dalam hadis itu hanya ada sapi dan hewan-hewan yang ternak lainnya, tapi tidak pernah menjelaskan tentang rusa. Maka para ulama mengambil hukum akan kehalalan rusa dengan cara mengkiaskan dengan sapi. Sama halnya dengan dog, hewan melata yang dulu pernah dimakan oleh sahabat sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak memakannya sama sekali. Tapi Nabi tidak melarang, juga tidak menganjurkan untuk makan top itu. Karena kata Nabi ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak makan ini? Kata Nabi, ini hewan ini di kampung kami tidak ada, jadi saya tak biasa makan top ini. Lalu tidak bisa diambil kias seperti kiasnya sapi dengan rusa. Dog sama sekali tidak bisa ditarik untuk dikiaskan dengan hari ini biawak. Meskipun bentuknya sama-sama melata, hewan melata, tapi sama sekali tidak bisa dikiaskan karena sifatnya berbeda. Baik itu makannya, kalau dog itu hanya makan dumut. Hari ini mulai diternak orang. Ya, di Arab orang sudah mulai ternak, ya, dibuat masakan-masakan dog itu. Tapi untuk dikiaskan kepada biawak sama sekali tidak bisa. Karena sifat biawak, satu, dia itu memakan segala makanan, rumput dimakan, bangkai dimakan, karnivora, omnivora, dia itu semua dimakan, maka tidak bisa. Lain halnya dengan sapi dikiaskan kepada rusa, maka itu dapat. Makanannya hanya rumput sama, kemudian giginya, susunan giginya apa segala macam sama, sifatnya sama, dan tidak membawa mudarat, maka bisa dikiaskan. Kemudian ijma' qiyas. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Maka yang kita kaji kali ini adalah hadis, sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Bertetangga dalam Islam. Apa arti tetangga? Ada dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk tetangga itu. Ada yang pertama dengan bentuk kata jiran. Jiran hari ini di Indonesia kan jiran, yang artinya juga tetangga. Kemudian ada jarun, jiran, itu sama sebetulnya, hanya bentuk katanya saja yang berbeda. Tetangga adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan kita.
Kita hidup bersosial, bertetangga. Jadi orang yang paling dekat rumahnya dengan kita itu adalah tetangga. Menurut hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya tetangga itu adalah mereka yang umurnya 40 dari rumah kita. Kemudian makna 40 ini kemudian disarah lagi oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, 40 depan, 40 belakang, 40 samping kiri, 40 samping kanan. Maka itu adalah tetangga kita. Beda lagi dengan tetangga masjid. Maka dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Ini menekankan akan kuatnya atau muakkadnya, begitu anjuran yang kuat terhadap salat jamaah. Sehingga Nabi katakan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali salatnya di masjid, salat wajib maksudnya. Jadi siapa tetangga masjid? Mereka yang masih mendengarkan seruan azan, maka mereka semua tetangga masjid. Jadi hari ini kita terutama di kota-kota besar, termasuklah Pangkalan Kerinci ini, ya rumah kita semuanya sudah sampai azan itu. Tidak ada yang tak dengar. Artinya keberadaan masjid sangat mudah untuk kita dapat. Maka kita semua termasuk tetangga masjid. Maka kalau menurut hadis ini, maka kita tak boleh salat jamaah, salat wajib kecuali di masjid. Itu akan pentingnya salat jamaah itu. Jadi tetangga adalah mereka yang rumahnya paling dekat dengan rumah kita. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah tetangga itu 40, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, semuanya adalah tetangga kita yang perlu kita penuhi atau kita tunaikan hak-hak tetangga tersebut. Hadis yang pertama, perintah daripada Rasul SAW untuk memuliakan tetangga. Hadis ini datang daripada sahabat Nabi SAW, Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita kenal Abu Hurairah ini bernama lengkap Abdurrahman bin Sakhr Al-Azdi, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.300 hadis yang diriwayatkannya, meski kebersamaannya dengan Nabi SAW hanya 3 tahun. Tapi 3 tahun itu justru menjadikan ia semakin dekat dengan Nabi SAW. Kemanapun Nabi pergi dia ikut. Makanya dia menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Bagaimana cara memuliakan tetangga akan kita bahas sebentar lagi. Sambungan daripada hadis tersebut adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Hadis riwayat Muslim. Teks hadis yang pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangga. Bagaimana cara kita memuliakan tetangga? Banyak hari ini kasus di media di Indonesia, terutama baru-baru ini, ada tetangga yang membangun tembok. Ini rumah dia, ini rumah tetangganya, dibangun tembok. Kebetulan rumah tetangganya itu mepet pula dengan sepadan. Akhirnya mau masuk, akses ke rumah sendiri harus miring badan, miring. Kalau normal seperti ini maka tidak bisa masuk. Jadi tetangga ini harus miring untuk masuk ke rumahnya. Jadi kalau untuk rumah saja, masuk ke rumah saja jalan miring, bagaimana dengan kendaraan? Jadi terpaksa tinggal di luar. Begini cara kita memuliakan tetangga, membangun tembok tinggi. Bahkan Nabi SAW dulu pernah didatangi oleh 2 orang masyarakat di Madinah. Yang satu menanam kurma, tapi pelepahnya sampai ke tangga sebelah, tanah tangga sebelah. Lalu ingin dipotong, yang punya marah. Lalu dia melaporkan kejadian itu kepada Nabi. Itu enaknya hidup zaman Nabi. Apapun masalah, langsung kita tanya Nabi, dapat solusi. Hari ini ada masalah, tanya ke Ustaz satu, jawabannya ini. Tanya Ustaz ini, hanya jamaah bingung.
Jadi saya dulu pernah ngisi pengajian ibu-ibu. Dia bilang gini, Ustaz, kami ada tetangga meninggal. Ini pengajian ibu-ibu ya. Bolehkah kami mengantarkan jenazahnya ke kuburan? Saya bilang, boleh. Kemarin Ustaz sana bilang tak boleh katanya. Wah inilah, Ustaz hadir tapi membingungkan masyarakat. Boleh kita beri jawaban, tapi kasih dua jawaban, opsi. Begitu solusi. Tapi kalau hanya menggunakan jawaban kita, maka umat jadi bingung. Jadi saya bilang, hadis itu diriwayatkan oleh istri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bagaimana Ustaz? Kata Aisyah, wahai Rasulullah, bolehkah kami mengantarkan jenazah sampai ke kuburan? Kata Nabi, tidak boleh. Tapi ada sambungan daripada hadis itu. Tapi Nabi melarang kami tidak sampai jangan, pokoknya jangan. Istilah larangan itu tidak terlalu kuat. Begitu penjelasan dalam hadis itu. Kalau melihat situasi dan kondisi umat hari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika suaminya meninggal dunia karena perang, maka istrinya mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, anak-anaknya ikut, saudara maranya ikut, disitulah terjadi hal-hal yang mudarat lebih banyak. Artinya mereka meraung-raung, meronta-ronta sampai merusak kuburan yang lain, mencabut-cabut duduk. Nah, itu yang tidak boleh. Mudaratnya lebih banyak. Tapi tetap saja teks hadis itu berbunyi, tapi Nabi tidak terlalu dalam hal pelarangan itu. Nah, tapi kalau melihat hari ini, kondisi umat hari ini, bolehkah perempuan mengantar sampai ke kuburan? Selama mudarat itu tidak ada, maka tidak masalah. Nah, tidak masalah. Karena orang hari ini meninggal dunia, entah suaminya, entah pamannya, anaknya, karena ilmu agama itu sudah mungkin sedikit banyak mereka pelajari, sampai kuburan belum ada saya menemukan ibu-ibu ya yang meraung-raung sampai kuburan, itu tidak ada. Tapi tetap kita jaga adab etika di kuburan. Apa adab dan etika di kuburan? Satu, jangan melangkahi kuburan, jangan duduk di atas kuburan, jangan pijak-pijak kuburan, kan itu adab-adabnya. Tapi hari ini orang di kuburan pun yang tidak punya adab kadang-kadang ada juga, sampai ke kuburan nggak mengantarkan itu, dia duduk di kuburan lah, batunya itu ya, duduk di situ. Itu sebetulnya kalau bisa dihindari, wajib kita untuk menghindari, begitulah. Ini dia. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi jangan sampai ada lagi kasus-kasus di tempat kita, karena tidak bisa saling menghargai antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, tak bisa menghargai karena sakit hati, ditutup akses. Banyak Pak. Jadi seperti yang sahabat Nabi tadi, enaknya zaman Nabi ada masalah langsung bertanya dengan Nabi. Kata Nabi, apa masalah kalian berdua? Masalah saya Rasulullah, ini dia punya pelepah kurma, bukan hanya pelepah, bahkan condong batang itu sampai ke tanah saya. Saya yang bersihkan daun-daunnya apa segala macam. Tapi dia tak pernah memberi sedikit pun kepada saya. Jadi kata Nabi SAW, tebang saja. Hanya tebang. Itulah menjadi dalil hari ini, kalau ada pohon tetangga yang sampai ke tanah kita, bahkan tanpa izin pun boleh kita memotongnya. Buahnya jatuh pun boleh kita memakannya. Tapi lebih baik lagi dikomunikasikan. Nah, ini batangnya sampai tempat kami nih, bagaimana nih? Ambil sajalah, tidak apa-apa. Selama daun-daunnya itu kita yang bersihkan, maka kadang-kadang tetangga tak mau pula dia. Sudahlah menjuntai daun-daun itu tempat kita apa segala macam, begitu panen besok tengok tak ada. Nah, itu yang mana. Jadi yang paling berhak itu dia. Yang paling berhak terhadap pohon kita, buah-buahan kita yang dekat dengan rumah kita, yang paling berhak. Ibarat pohon mangga, dia berbuah. Lalu siapakah yang paling berhak untuk menikmatinya? Orang yang selalu melihatnya. Siapa orang yang selalu melihatnya? Ya tetangga. Begitu pula ini bisa kita analogikan seperti halnya zakat. Kemana zakat itu? Kita di sini mencarinya. Kita berusaha di sini, kita mencari rezeki di sini. Siapa yang paling berhak untuk menikmati 2,5% dari harta kita? Ya orang yang ada di lingkungan kita. Seperti pohon mangga yang berbuah tadi. Siapa yang paling berhak menerima mencicipi buah mangga itu? Yaitu orang yang setiap hari melihat mangga itu.
Tambah-tambah di tempat kita ini kadang-kadang itulah, dengan tetangga pun tidak bisa akur. Baru berbuah mangga itu Ustaz sudah dibungkus. Keberkahan itu berkurang Pak. Dulu di kampung saya mungkin sama, di kampung Ustaz Anwar, mangga, entah itu pepaya apa segala macam tuh, yang jelas mangga lah, sampai apa pakai penahan itu apa namanya Ustaz? Topang itu nih. Jangan patah, kan saking lebatnya Pak. Mangga besar-besar itu kalau tak dikasih topang patah dia. Kenapa? Karena orang dulu ambil, silakan ambil. Jadi ambil, keberkahan makin dicicipi orang banyak, orang makin berdoa mudah-mudahan tahun depan makin lebat buahnya. Dahannya kecil tapi buahnya banyak. Kalau tak ditopang patah, saking lebatnya. Kenapa? Berkah. Hari ini baru buah 2 biji bungkus. Tetangga nengok, dah bungkus rupanya. Dah masak tak merasa tetangganya. Makanya besok tak berbuah lagi dia. Kalaupun buah 1, 2 lapuk pula lagi cepat. Nah, itu dia keberkahan itu hari ini yang sudah mulai kurang. Orang dulu menanam niatnya bersedekah. Nah, kalau sekarang enggak tuh, untuk hiasan lah, untuk apa segala macam. Jadi tidak lagi bersedekah. Maka keberkahan itu kurang. Termasuk saya singgung sedikit masalah. Kenapa wanita yang hamil di luar nikah lalu kemudian melahirkan? Itu pertanyaan jamaah saya minggu lalu, ibu-ibu. Ustaz, kenapa perempuan yang hamil di luar nikah rata-rata melahirkan sangat mudah? Mendengar kasus yang dilahirkan di WC, di tong sampah segala macam. Kok tidak susah kayak saya Ustaz? Saya harus operasi loh. Berjam-jam, termasuk istri saya dari jam 10 pagi sampai 10 malam sampai 10 besok pagi lagi belum lahir. Tapi kenapa orang-orang yang seperti ini, maaf cakap, hubungan di luar nikah lalu hamil melahirkan tak sampai 2 jam, tak ada pengorbanan sama sekali? Lalu saya jawab, begitulah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan hubungan di luar nikah lalu kemudian melahirkan, maka Allah cabut 1 jihad. Pahala jihad dia melahirkan, Allah cabut, serta Allah tidak ingin dia melahirkan mendapatkan pahala jihad itu. Karena ibu-ibu melahirkan itu jihad, nyawa taruhannya. Allah tidak mau beri itu kepada orang yang melakukan maksiat. Wah, itu larinya ke sana. Tapi itulah lebih kurangnya. Bagaimana kita memperlakukan baik pada tetangga? Yang pertama, memuliakan tetangga. Kita muliakan tetangga kita. Sabar terhadap ulah-ulah tetangga kita. Kemudian bersikap baik, tidak menghalangi bangunan, itu yang diajarkan dalam Islam. Menjenguk tetangga yang sakit, dan banyak lagi cara-cara kita untuk memuliakan tetangga kita. Artinya jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan, maka akan menciptakan api yang sangat besar. Kadang-kadang kita dengan tetangga kita gara-gara kurangnya kita bisa menghargai, selalu meremehkan tetangga, maka inilah punca awal tetangga itu tidak akur. Tidak akur. Kenapa? Tidak bisa menghargai, sakit hatinya. Tetangga, karena sekarang banyak sekali kasus itu. Tetangga beri mobil, dia ngomong apa segala macam. Hanya tetangga yang awalnya baik-baik saja merasa tidak enak, akhirnya putus hubungan. Anak pun tidak bisa bertegur sapa. Ayamnya pun tidak bisa lagi masuk. Kucing masuk rumah dihalau. Wah, itulah permusuhan itu. Maka kita harus bisa memuliakan. Ibda bin nafsi. Caranya bagaimana? Mulai dari diri kita sendiri. Kemudian teks hadis yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Nah, tamu juga ternyata mendapat poin penting dalam syariat Islam. Bagaimana kita memuliakan tamu? Yang pertama, ucapkan saat ketika dia masuk, ajak dia masuk, maka persilakan dulu, begitu sebagian adab kita. Kemudian jangan biarkan tunggu lama tamu itu duduk sementara kita sibuk mengajak dia berbual, maka itu bukan termasuk adab dalam Islam. Adab dalam Islam menghargai tamu gimana Pak? Masuk Pak, silakan duduk sebentar ya, tinggal sekejap ke dapur kita. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang ada di dapur kita suguhkan. Begitu adabnya. Jadi tidak baik kalau kita menyuruh tamu duduk, kita ajak dia berbual lama-lama sementara tidak kita suguhkan air minum.
sampai kering kerongkongannya, berdosa kita. Maka berdosa orang kalau ada orang bertamu ke rumah dia tidak menyuguhkan barang segelas air putih, berdosanya. Karena itu perkara yang mudah. Zaman Nabi SAW dulu bagaimana cara memuliakan tamu? Apa yang ada di belakang dikeluarkan semua. Nah, begitu ada orang Arab sampai pun hari ini memuliakan tamu sungguh sangat luar biasa. Maka dalam hadis lain pun ada perkara yang tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, tapi ada perkara yang harus kita lakukan secara tergesa-gesa. 5 hal, salah satunya adalah menjamu tamu. Kullu syai'in zakatun wa zakatul baitud dhiyafah. Semua ada zakatnya, dan zakatnya rumah adalah menjamu tamu. Kita keluarkan zakat rumah kita, Pak. Rumah tidak ada zakatnya, tapi zakatnya rumah itulah ya, menjamu tamu. Kita keluarkan zakat rumah. Kapan kita bayar zakat rumah? Tidak pernah. Jadi ketika ada tamu kita suguhkan, maka itulah zakat. Nah, kemudian yang menjadi tamu pun ada adabnya. Dalam bertamu pun ada adab. Bukan berarti kita saja yang harus dimuliakan tuan rumah, dijamu, lalu adab berikutnya antarkan pulang. Kalau dia pulang, permisi pulang dulu Pak, ayah, makasih ya Pak datang ke rumah. Ditinggalkan, tak boleh. Yang diajarkan dalam Islam bagaimana? Antarkan sampai depan rumah atau sampai depan pintu, disalam apa segala macam. Itu adab. Dan yang bertamu, yang menjadi tamu pun ada adabnya. Kan dikatakan ada khalu buyutun nas a'ma wa akhraja minha abkam. Masuklah ke dalam rumah orang itu dalam keadaan buta dan keluarlah dalam keadaan bisu. Maksudnya apa? Kalau kita masuk ke rumah orang, butakan mata. Bukan cucuk mata, tidak. Butakan mata secara istilahan. Istilahnya butakan mata. Artinya mau melihat rumahnya berserak sebagaimanapun, kita tak melihatnya. Mau kita melihat kadang-kadang suaminya entah kasar kepada istrinya, entah istri kepada suaminya kasar, kita tidak melihatnya. Apapun permasalahan di rumah itu, entah berserak cuci piring yang belum terselesaikan, baju yang numpuk sana numpuk sini, tidak ada hak kita untuk mengomentari rumah tangga orang sama sekali. Maka butakan mata, tak nampak. Kita niat kita hanya bertamu, bersilaturahim, atau karena ada tujuan tertentu. Butakan mata. Kemudian kalau keluar, bisukan mulut. Bisukan mulut walaupun sudah, Ustaz tuh kalau di musola rapi rumahnya kok berantakan. Sudah ada niat ingin ngomong itu, udah gatal. Kenapa? Iblis itu gatal ingin menyuruh kita bercakap-cakap itu. Tapi bisukan. Ketika orang, dari mana Ustaz? Dari rumah Ustaz Anwar. Coba rumahnya. Tak tahu saya. Karena kenapa? Saya masuk tadi bisu. Masuk tadi buta, keluar bisu. Tak bisa. Tidak ada hak kita menceritakan keburukan apapun yang ada dalam rumah orang. Nah, itu adab pertama. Kalau sekarang kita terbalik, kita pula yang mengkomen orang itu, kenapa lah? Suruhlah istrimu, suruhlah anakmu merapikan pakaian tuh. Astagfirullahaladzim, berapa bulan kamu cuci piring nih Ustaz? Astagfirullahaladzim. Kita pula mengatur rumah tangga. Nah, maka tidak boleh. Itu salah besar. Kemudian jangan pernah, ini dalam bertamu juga ini, jangan pernah mengejek orang yang datang ke rumah kita, baik itu secara secara fisik dan lain sebagainya. Karena dulu ada seorang tamu datang ke rumah Nabi SAW, mohon maaf kulitnya hitam. Lalu tanpa pikir panjang, adab seorang Muslim, Sayyidah Aisyah ke belakang buat air minum. Begitu keluar ternyata tamunya sudah pulang. Lalu dia bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, mana orang hitam tadi? Kalau kita Pak sering kali itu anak itu yang gemuk, fisiknya itu yang gemuk, yang mana? Yang hitam, yang mana? Yang agak apa? Fisiknya itu. Nabi sangat melarang itu. Kata Nabi ketika Sayyidah Aisyah sebut, mana tamu kita yang hitam tadi ya Rasulullah? Astagfirullahaladzim, kata Rasulullah, buang kembali daging yang ada di mulutmu itu. Tak paham Sayyidah Aisyah maksudnya apa buang daging itu? Buang daging yang kau makan itu. Artinya ucap astagfirullahaladzim. Ternyata Pak Ustaznya, buang daging itu menurut penjelasan para ulama, dosa kita mencela fisik seseorang itu sama dengan kita memakan bangkai, daging saudara sendiri. Itulah tadi yang dimaksudkan Nabi, keluarkan daging yang kau makan. Tak merasa makan, tapi apa? Ucapkan astagfirullahaladzim.
Jadi mulai hari ini Pak, jangan panggil orang dengan panggilan yang dia tidak suka. Panggillah dia dengan panggilan yang dia suka. Kalau namanya Anwar, panggil dia senang dipanggil Anwar. Tapi kan kita panggil dia dengan panggilan yang lain, dia tidak senang dengan panggilan itu. Kalau di Melayu Pak, misalnya dia Hitam, dipanggil Pak Hitam, dia santai aja, tidak apa-apa. Tapi misalnya dipanggil dia ada panggilan yang lebih daripada ngejek daripada Hitam, itu ada namanya Kuntang Pak. Kuntang itu artinya hitam legam. Hitam, tak enak ya. Walaupun itu sudah menjadi makanan sehari-hari dipanggil orang itu, tapi ya, nama Wak bagus-bagus, panggil Kuntang. Dosa kita Pak. Jadi jangan pernah panggil seseorang dengan nama yang dia tidak suka. Itu dia. Kemudian yang pertama, mengucapkan salam 3 kali, dilarang ngintip. Ini banyak kasus ini. Orang tak ada ngintip itu lewat jendela rumah, itu haram. Ketuk 3 kali, assalamualaikum, ketuk. Assalamualaikum, tak ada pulang. Jangan assalamualaikum, ada tak orangnya? Intip jendela, itu haram, tak boleh. Mana tahu dia suami istri tahapan dalam dengan anak-anaknya. Memang tak lagi bersiap apa, kita ngintip, kan itu dosa besar, ngintip yang seperti itu. Kemudian ada berikutnya, menerima apa yang dihidangkan. Maksudnya tadi yang boleh tergesa-gesa adalah menjamu tamu, menikahkan anak, menyelenggarakan jenazah, itu yang membayar hutang, bertaubat. Itu 5 hal yang boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Yang lain tak boleh. Kana nas wa kana insanu ajula. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa kata Allah, maka kita tidak boleh tergesa-gesa kecuali 5 perkara tadi. Salah satunya menjamu tamu. Dan tamu yang dijamu harus menerima apa saja yang dihidangkan. Tak boleh sama sekali menjamu rumah besar air putih, tak boleh. Apapun yang dihidangkan itu rezeki kita. Kemudian ini kalau dia numpang menginap tidak boleh bertamu lebih dari 3 hari. Kalau lebih 3 hari boleh, pulang dan lebih 3 hari. Itu yang pertama, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ini bertetangga dalam Islam. Yang kedua, hadis tentang bertetangga dalam Islam adalah hadis tentang tidak bolehnya menyakiti tetangga, baik secara fisik atau psikologi. Hadis ini datang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Shuraih. An Abi Shuraih radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallahu la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahu la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahu la yu'min, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali Nabi menegaskan orang itu tidak beriman. Qila, dikatakan, man ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah yang tak beriman itu? Ini Abi Shuraih bertanya, siapa yang Rasulullah maksudkan orang yang tidak beriman, sehingga diulang sampai 3 kali. Kata Nabi, yang tidak beriman itu adalah alladzi la ya'manu jarahu biwa'iquhu, yaitu orang yang tidak bisa memberi rasa aman terhadap tetangganya. Ini penjabarannya luas ini Pak. Makanya ada maqalatul Arab, dulu kami belajar waktu di pesantren, jarun qabla dar, artinya lihat tetanggamu, pilih tetanggamu sebelum engkau buat rumah. Itu penting Pak. Jarun qabla dar, telitilah siapa tetanggamu sebelum engkau membeli atau membuat rumah. Itu penting Pak. Itu makalah Arab betul, dalam pepatah Arab, teliti siapa tetanggamu sebelum. Karena banyak tetangga yang tidak bisa memberikan rasa aman terhadap tetangga yang tak peduli dia. Ini kan rumah saya, suka-suka saya, ini anak musik-musik saya. Sementara ada tetangga sebelah yang ayahnya sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, anak kecil sedang tidur, dia musik kencang-kencang apa segala macam, tak peduli dia. Inilah yang Allah maksudkan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha. Punya hati tapi mati hatinya. Coba posisi itu ada pada dia, kan begitu. Wa lahum a'yunun, punya mata tapi tak bisa melihat. Tengoklah kondisi orang terbaring sakit, kita bermusik juga keras-keras.
Ini contoh kecil musik. Banyak contoh-contoh yang lain, Pak. Walau ma'adzan la yasma'un, punya telinga tapi tak bisa mendengar. Maka pilihlah tetangga sebelum kita buat rumah. Banyak kasus hari ini orang meninggalkan rumahnya karena tak merasa aman, tak merasa nyaman dengan tetangganya. Tak nyaman, Pak. Nah, yang macam ini nih yang berbahaya ini. Kemudian berikutnya, hadis tentang bertetangga dalam Islam, tentang siapa yang paling berhak terhadap pemberian pertolongan, hadiah dan lain sebagainya. Ini dia. Hadis ini datang daripada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jaraini, aku punya dua tetangga. Aku punya dua tetangga. Fa ila ayyihima ahdi, kepada siapa aku harus memberi hadiah? Kita kan dianjurkan untuk saling memberi hadiah, Pak. Suami beri hadiah ke istri, istri beri hadiah ke suami. Itu ternyata dalam Islam dianjurkan. Yang tak boleh itu memberikan hadiah kepada orang lain dengan maksud tertentu. Misalnya suami ngasih ke istri orang lain. Ini ada hadiah selama 10 tahun, kawan itu merusak itu. Tapi antara suami dan istri, maka seringlah memberi hadiah. Pada sahabat, yang jelas dalam hukum Islam yang positif maka boleh. Karena kan dalam hukum matematika, Pak, ketika positif berjumpa dengan positif maka hasilnya positif. Ketika positif berjumpa dengan negatif maka hasilnya negatif. Tapi kalau negatif dengan negatif jadi positif. Artinya ya kita dengan istri kita ya sah. Beri hadiah, maka itu membangun ukhuwah cinta dalam keluarga, maka itu sangat dianjurkan. Tapi tidak kepada yang istri orang, anak gadis orang, apa segala macam yang dilarang secara syar'i, maka itu tidak boleh saling memberi hadiah. Jadi kata Aisyah, saya ingin memberi hadiah kepada tetangga. Kepada siapa yang paling berhak? Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ila aqrabihima min kibaban. Hadiah itu lebih utama diberikan kepada siapa yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumah kita. Artinya siapa yang paling dekat dengan rumah kita. Sama halnya ketika kita memberi kan, memberi, siapa yang paling berhak menerima pemberian kita, itu yang tetangga yang paling dekat. Tetangga yang paling dekat. Termasuklah ketika kita berniat ingin menjual properti kita, entah itu mobil, entah itu sepeda, entah itu AC, apapun yang ada dalam rumah kita berniat mempostingnya di Facebook untuk jual beli, lalu tawarkan pertama kepada tetangga, karena itu hak dia untuk menerima tawaran beli atau tidak, Allahu a'lam. Itu terserah kepada dia. Tapi jelas tawaran itu, saya mau jual HP ini Ustaz. Misalnya Ustaz Anwar tetangga saya. Oh enggak Ustaz, saya dah punya HP iPhone lagi kan. Awak HP murah kan. Tidak ada, oh saya tidak beli Ustaz. Baru kita tawarkan kepada yang lain. Tapi hak pertama kita tawarkan. Yang sangat berpengaruh itu untuk mendapat tetangga baru lagi itu rumah, Pak. Ketika kita berniat menjual rumah, tawarkan kepada tetangga. Saya mau jual rumah, mau pindah ke kampung. Belilah rumah saya dengan harga sekian. Kata dia, kurang sedikit atur. Yang penting ini rumah lepas ke dia, tapi dengan harga yang wajar. Kata dia terlalu tinggi, nggak sanggup. Kita pun tidak bisa memberikan harga terlalu murah, baru kita jualkan pada orang lain. Tapi kalau bisa kita cari pembeli, yang pembeli baru itu pun bisa menimbulkan rasa aman kepada tetangga kita. Itu adabnya dalam Islam. Jangan sampai ini, kadang ada beberapa kasus, terutama di kota-kota besar, termasuklah di perumahan, di dekat lingkungan rumah saya itu para RW-nya, para RT-nya bersepakat kalau bisa rumah kita jangan sampai lepas kepada orang yang lain gitu kan. Kalau bisa sesama kita biar tidak terganggu. Dan mereka sepakat, oke. Akhirnya ketika ada jual rumah, usahakan rumah itu laku kepada sesama umat Islam. Itu kesepakatan bersama untuk menimbulkan rasa aman, nyaman. Itu hak tetangga yang mesti kita penuhi. Termasuklah membeli dan memberikan makanan
yang hadisnya sangat populer. Hadis ini datang daripada sahabat Nabi SAW, Abi Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Abu Dzar, ini Nabi berkata, wahai Abu Dzar, idza tabakhat, kalau kamu memasak maraqatan, kuah, sayur, lauk. Wahai Abu Dzar, kalau engkau masak kuah, sayur, lauk, fa'akthir ma'aha, maka banyakkanlah airnya. Kuahnya itu dibanyakkan. Wa ta'ahad jiran, dan berikan kepada tetangga-tetanggamu. Itu adab kita bertetangga. Masak kita, banyakkan kuahnya, kata Nabi. Tidak bisa kita ini kan mafhum mukhalafah, maksud yang diinginkan dari hadis ini kan, kalau kita tidak bisa memberikan lauk secara sempurna banyak, maka paling tidak 1 ekor lauk dengan kuah yang banyak. Begitulah pentingnya tetangga. Banyakkan kuahnya, kata Nabi. Dengan itu kita nilai sedekah banyak. Payah-payah sekarang ayam mahal misalnya, apa segala macam, ikan teri beli Pak, ikan teri agak banyak sedikit dapat. Beli 1 on kan dapat ada 25 ekor gitu. Masuk 2 ekor ke dalam mangkuk, antarkan ke jirannya. Kuahnya banyak. Itu berarti kalau kita mengamalkan ini, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita di bulan puasa itu kadang-kadang kita suka salah artinya memberi makan kepada, kadang-kadang hadis Nabi itu berbunyi, siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahala puasa, dan orang yang berpuasa itu tidak dirugikan sedikit pun pahalanya, tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Tapi orang kita kadang-kadang ingin berbagi tapi tak tahu bagaimana cara berbagi. Berbagi di bulan Ramadan itu berbagilah sebelum berbuka puasa. Kalau sesudah berbuka puasa, tetap nilainya pahala sedekah, tapi tak dapat keutamaan 1 puasa. Jadi berbagi. Jadi di kampung-kampung masih berlaku, hari ini pun sudah masih berlaku juga, tapi sudah sangat jarang orang yang mengamalkan itu. Berikutnya hadis tentang tetangga dalam Islam adalah jangan remeh pemberian tetangga. Ini yang banyak terjadi. Remeh kita terhadap pemberian tetangga. Ini dikasih. Dia oleh dari kampung, di sini banyak. Suka ngomong kita. Kurang bersyukur, banyak di ngomong. Hadis datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'il muslimin, wahai kaum muslimin perempuan, wahai perempuan muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, jangan kalian meremeh, menghina, mencaci pemberian daripada tetanggamu, walau firsana syatin, meski hanya ujung kaki kambing. Rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kalian menghina, mencaci, meremehkan pemberian tetanggamu meski yang diberi itu hanya ujung kaki kambing. Apa arti ujung kaki kambing? Tak bisa dimakan. Tapi Nabi suruh kita menghargai pemberian tetangga itu. Dihargai. Walaupun kita kemudian tidak memakannya, tapi tunjukkan tabasyam, wajah senyum kita ketika kita diberikan makanan, ketika kita diberikan apapun oleh buah tangan oleh tetangga kita. Entah itu dia baru pulang kampung atau tidak sedang pulang kampung, dia buat makanan, ternyata makanan itu kita tidak suka, terima. Kalau ditanya enak atau tidak, sebut enak. Karena berbohong dalam Islam itu tidak boleh, tapi boleh dalam 3 hal. Berbohong dalam 3 hal maka boleh. Yang pertama, untuk menyenangkan hati orang lain, boleh kita berbohong. Menyelamatkan orang lain, maka boleh kita berbohong. Satu lagi lupa saya. Menyenangkan hati orang lain. Enak bang masakan saya? Oh enak, padahal tidak enak. Yang kedua, untuk menyelamatkan nyawa orang lain, berbohong kita. Misal, ada orang ingin memukul dia, membalas dendam, padahal dia baru lewat saja depan kita. Nampak si fulan? Oh tak nampak, karena kita tahu ini orang sedang berkelahi. Yang ketiga, untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai, maka boleh kita berbohong, mengarang cerita. Itu dalam Islam. Misal si A sama B berkelahi, dah lama satu masjid tapi tak bertegur sapa.
Gara-gara ini perbedaan pandangan tentang siapa yang berhak menerima zakat kan sering terjadi. Masjid tak dapat zakat, dapat. Masjid tak dapat zakat, dapat. Gara-gara itu dia tetap ke masjid tapi tak berteguran. Maka ada jalan penengah berbohong nih. Macam mana caranya? Akhirnya dibelikan, misal ini dibelikan satu buah, dua. Kasihkan, Pak, ini bapak siapa ngasih tadi? Tuh pula dia ngasih aku nih. Kan begitu. Katanya dia minta maaf. Padahal si fulan tidak pernah membelikan buah, tidak pernah minta maaf. Tapi inisiatif kita untuk membelikan buah dan bilang bapak si A minta maaf kepada bapak si B. Bapak si B begitu juga. Antarkan makanan. Bapak A Bapak B minta maaf. Ini katanya. Kita baik-baik aja lah, kita kan satu masjid. Padahal si B tidak pernah melakukan. Itu berbohong untuk menamai kedua orang yang bertikai. Untuk menyelamatkan nyawa orang boleh, untuk menyenangkan hati orang. Jadi pemberian tetangga tak enak sekalipun sedap sebenarnya. Besok dikasihnya lagi kan, walaupun tak sedap. Itu resikonya, tidak apa-apa. Termasuk menyenangkan hati istri. Suami hari ini terlalu terus terang untuk perbaikan katanya, padahal tidak. Untuk perbaikan, jujur bagus, tapi sakit istri dari pagi masak rupanya tidak enak. Suaminya bilang tak enak, sakit hati Pak. Perempuan kan diciptakan Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita paksakan untuk diluruskan, dia patah, nangis dia. Senjata terakhirnya menangis. Kayak ibu-ibu harus pandai kita mencari hatinya. Tak enak. Sebut saja enak. Enak. Nanti suapkan dia, baru dia tahu. Oh, tak enak rupanya. Kenapa bang tak bilang tadi? Dia bilang tak enak, marah kan? Bilangnya suapkan. Begitu kan sering kejadian-kejadian seperti itu. Kadang suaminya sendiri yang enak, coba rasa. Nanti malu sendiri dia. Tahu masakannya tidak enak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah menghina pemberian tetangga meskipun kita tidak menyukainya. Yang terakhir, tetangga bisa menjadi sebab kita masuk surga, juga menjadi penyebab kita masuk ke neraka. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya punya tetangga, salatnya rajin, puasanya bagus, sedekahnya banyak, sholat tahajudnya tak lawan setiap malam bangun. Tapi dia sering menyakiti perasaan tetangganya. Bagaimana itu Rasulullah?" Kata Nabi, itu orang tak baik, tempatnya di neraka. Tapi Rasulullah, saya ingin bertanya, ada lagi tetangga, sholatnya cuma sholat wajib, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu saja. Sholat sunnah tak pernah. Sedekah ada, tapi kadang-kadang secuil saja. Puasanya cuma puasa wajib Ramadan, puasa sunnah tak pernah. Tapi dia tak pernah menyakiti tetangga. Lebih banyak sepertimu Rasulullah, tabasyam, tersenyum pada tetangga, jumpa senyum. Bagaimana itu Rasulullah? Itu tetangga yang baik, tempatnya di neraka. Percuma amalan-amalan kita banyak Pak, sedekah kita banyak, sholat kita rajin, sholat rawatib kita mantap, sholat tahajud kita luar biasa, tapi dengan tetangga kita tak akur, kata Nabi, neraka tempatnya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah tetangga-tetangga yang baik, dan mudah-mudahan Allah jaga kita untuk selalu, terutama di komplek ini, menjadi tetangga-tetangga yang baik. Amin, amin, Allahumma amin. Allahumma musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.